Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinari Kanatul Jannah dari Sejarah Kelembagaan Islam Indonesia kelas C akan menerangkan masyarakat Arab di Nusantara. Yang pertama adalah sejarah datangnya bangsa Arab di Nusantara. Sejak lama, jauh sebelum orang-orang bermigrasi, mereka sudah dikenal sebagai pedagang dan pelaut, mirip dengan bangsa kuno sekarang menjadi Lebanon dan Suriah. Karenanya, menurut Natalie Mobil-Gaza, orang-orang Arab dikenal sebagai orang Phoenicia dari Timur Tengah. Perdagangan maritim mereka sudah mulai aktif sejak sekira 5 abad sebelum Masehi. Sempat mengalami kemunduran, mereka bangkit kembali setelah masuknya agama Islam. Mereka berdagang sembari menyebarkan agama Islam. Rute perdagangan orang-orang Arab dengan Nusantara tampaknya telah ada sejak abad ke-7. Mereka berniaga dan kembali dengan membawa hasil bumi yang akan diperdagangkan di tempat lain. Situasi politik dan keamanan di dalam negerilah yang mendorong orang-orang Arab bermigrasi, yang dimulai dari kalangan Sayyid Alawiyah atau keturunan Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Pada pertengahan abad ke-8 dan ke-9, rezim Umayyah dan Abbasiyah menjadikan kalangan Sayyid target pembunuhan karena ditakutkan menjadi ancaman politik. Karena terus dikejar dan diintimidasi, mereka melarikan diri ke berbagai penjuru daerah seperti Afrika, Hijaz, Persia, dan India. Setelah itu, orang-orang Arab yang miskin mengikuti jejak. Berbeda dari yang kaya, mereka melakukan perjalanan dengan tujuan terdekat, seperti ke wilayah Laut Merah dan pesisir Afrika Timur. Orang-orang kaya mampu melakukan perjalanan panjang dan mahal untuk tujuan seperti India dan Timur jauh karena memiliki cukup uang untuk biaya perjalanan dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang bermigrasi ke Afrika Timur dan India bisa kembali ke Arab lebih mudah dan lebih sering daripada yang bermigrasi ke Nusantara. Pasalnya, kapal layar Arab melakukan perjalanan dengan setiap tahun antara India, Arab, dan Afrika Timur. Sebelum jalur kapal uap didirikan di Samudra Hindia, berlayar ke Hindia Timur lebih memakan waktu. Butuh berhenti di tengah perjalanan untuk menunggu angin muson selama hampir setahun. Karenanya banyak masyarakat Arab yang menetap di Nusantara secara permanen. Yang kedua adalah pengaruh kebudayaan Arab di Nusantara. Kedatangan orang-orang Arab Hadramaut membawa pula kebudayaan, turut mewarnai praktik kehidupan masyarakat lokal. Di Nusantara, orang-orang Hadramaut bukan hanya mencari penghidupan yang lebih baik dengan berdagang. Beberapa dari mereka kemudian berperan dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan beberapa dari mereka membangun dan mempunyai pengaruh kuat di kerajaan-kerajaan atau kesultanan. Contohnya seperti di Kalimantan, Kesultanan Pontianak di bawah keluarga Al-Ghadri adalah yang paling menonjol. Sedangkan Kesultanan Berau juga memiliki bangsawan-bangsawan keturunan Arab yang sudah beberapa generasi melakukan asimilasi. Kesultanan yang tersebar di Kalimantan Timur, Kutai Kertanegara memiliki pejabat dan penasehat keturunan Arab yang paling banyak. Di Jawa, Van der Burg menemukan adanya sebuah keluarga Arab yang menduduki posisi penting di Kesultanan Yogyakarta. Mereka menghilangkan ciri-ciri Arab mereka dan menjadi orang Jawa. Sayangnya, Van der Burg tak menjelaskan lebih lanjut keluarga tersebut. Sayyid Alwi Ba'abud 1724 sampai 1815, saudagar kuda asal Hadramaut yang juga dikenal sebagai ulama dan tabib. Dia bersahabat dengan Sultan Hamengkubuwono II dan diangkat menjadi penasehat agama atau penghulu di Keraton Yogyakarta. Hubungan terjalin kian erat melalui perkawinan Sayyid Hasan Al-Munadi, anak Alwi Baghdad, dengan Bra Semparwati, putri Sultan. Bagi sang Sultan yang dikenal berwatak keras dan sangat tidak menyukai Belanda, hubungan dengan Alwi Ba'abud merupakan upaya untuk memperoleh legitimasi agama atas kekuasaan politik. Bagi Alwi Ba'abud, hubungan besan dengan Sultan merupakan upaya legitimasi politik atas kepentingannya menyebarkan agama Islam di
Dari perkawinan Said Hasan Al-Munadi dengan Samparwadi lahirlah Ibrahim atau Raden Mas Haryo Madiokusumo. Tahu bahwa Belanda bersikap tak adil terhadap orang Jawa dan Arab, dia sebagai keturunan Arab Jawa mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro dalam peperangan. Nama Madiokusumo adalah Beki. Menariknya, pada masa perang mereka bertukar pakaian. Diponegoro mengenakan pakaian Arab atau sorban dan jubah sebagai penanda dia seorang pemimpin spiritual, sementara Ibrahim mengenakan pakaian Jawa yang diikuti keturunan-keturunannya. Setelah penangkapan Diponegoro, Ibrahim diasingkan ke Panang dan kemudian dipindahkan ke Ambon sampai meninggal dunia. Pengaruh dan kedekatan dengan kekuasaan masih berlangsung beberapa tahun kemudian, bahkan hingga kini. Pada awal abad ke-20, masyarakat Hadramaut di Hindia Belanda memulai perkembangan budaya yang luar biasa dengan mendirikan sejumlah organisasi, sekolah, dan berbagai majalah. Demikian penjelasan dari saya tentang masyarakat Arab di Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.